titik-titik apa namanya, titik-titik organ atau titik-titik keluhan. Kalau misalnya dia ada masalah-masalah tuh lihat dari sini. Misalnya punggung ini kan, ini belajarnya pakai metode totok punggung ya. Jadi kalau mengukurnya tuh gini, ini kan leher ya, dari sini biasanya dari sini ke sini tuh 3 jari sampai 4 jari, 3 sampai 4 jari itu tulang cervical. Kadang mentoknya sampai sini. Nah di sini nih mentok di cervical, kadang kelihatan dari lekukan-lekukan di sini. Nah ini ke bawahnya ini thoracal ya. Nah, thoracal itu sampai di area sini. Biasanya dari pinggang itu, ini pinggang kan, pinggang ada tulang namanya ini tulang tulang selangkai ya. Ini sini. Selangkai. Nih, di sini titiknya. Nah, itu jaraknya cuma 4 jari. 4 jari. Nah, ini dari sini tulang lumbar. Nah, tapi kadang ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Tergantung. Coba tangannya ke belakangnya. Satu. Nah, ngelihatnya dari gini. Biasanya ngelihat dari sejajaran organ. Nah, ini dia organnya agak ke bawah. Jadi kalau sikut dan sikutnya. Nah, itu sejajar sama organ ginjal. Berarti di sini nih, ginjalnya di sini. Berarti dia tulang apa namanya? Tulang lumbarnya di sini kena. Oh gitu, ya, pas banget 4 jari itu. Tuh, 4 jari. Iya. Jadi dari sini, dari pinggang. Nah, di sini tulang lumbar maksudnya. Jadi ini thoracal, ini cervical, nama tulang ini cervical, ini thoracal, ini lumbar. Nah di sini kan banyak organnya ke depan lagi. Ini tadi udah saya tandain, ini titik ginjalnya. Iya. Sejajar paling ke sana. Nah kalau misalnya ada keluhan di sini, kalau di totok punggung itu, ini di atas sini nih, bagian atas. Ini bagian atas ini nih biasanya ini titik tensi nih. Titik tensi di bagian sini dekat leher. Ini titik tensi. Nah nanti agak turun ke bawah nih, 2 jari, 1, 2. Nah di sini paru-paru bawah. Sini paru-paru bawah. Biasanya paru-paru bawah ini dekat sama tulang belikat. Nah, di sini. Kalau dipegang nih ada tulangnya di sini. Dekat banget. Nanti sama, sebelahnya juga sama. Kalau misalnya titik atasnya itu tapi bukan titik tensi kalau sebelah kiri. Sebelah kiri itu lebih ke atas, ini titiknya jantung. Itu jantung di situ ya? Biasanya segini. Dia agak besar kalau jantung. Kalau tensi kan dia sedikit relatif kecil. Kalau jantung tuh biasanya agak besar. Itu sebelah kiri ya? Ya, khusus di sebelah kiri. Habis kan? Kenalan itu kalau kita tahu titik organnya biasanya buat terapi lebih gampang. Si jantung sampai sini. Baru gede. Dia lebih besar kalau titik jantung. Nah nanti paru-parunya tetap kenanya di sini. Cuma dia kecil. Makanya paru-paru kiri itu relatif lebih kecil daripada yang kanan. Nah, organnya sampai sini. Kalau misalnya ini organnya di sini juga sini sama. Nanti agak ke tengah sini lambung, sini lambung. Sininya liver. Nah, karena di sini pankreas nanti. Baru dari sini usus, dari segini sampai bawah ini usus. Nanti ginjalnya menyelip di antara itu. Usus besar tuh. Usus halus, usus besar, organ-organ pencernaan. Jadi kalau mau lihat itu dari thoracal, mungkin ini thoracal 8. Kayaknya beda. Kalau ukur tulang tuh dari sini 2 ruas jari. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih berarti. Sekitar 7 atau 6. Jadi dari thoracal 6 ini dia udah masuk organ khusus. Nah kalau misalnya keluhan, misalnya untuk menangani keluhan
keluhan kayak sakit apa namanya batuk, pilek, demam, itu biasanya yang ditotok ini dong daerah kiri aja. tensi itu ya. Iya, titik sen. Untuk itu keluhan di situ biasanya. Tapi kalau misalnya keluhan-keluhan ringan nih kayak pusing, migrain, batuk-batuk, terus sulit tidur, itu yang ditotok cuma area ini doang. Paru-paru, jantung sama titik tensinya. Ininya butuh nggak? Ininya juga butuh tapi cuma di GT ya. Kalau di dalam kotak punggung itu namanya GT. Cuma memberikan pelenturan penghangat. Tekniknya juga kalau di kotak punggung itu dimintakan ke tulang. Jadi kalau kita ngotot, kalau misalnya nggak kuat jadinya bisa pakai. Biasanya kalau buat orang-orang yang masih baru tuh kadang-kadang pakai alat kayak gini, digini. Tapi tetap dihentakin ke tulang. Jadi ada tulang tengahnya ini digini. Fungsinya untuk meriliskan sumbatan. Itu sakit bahar. Enggak, kalau pakai alat biasanya kita nekannya bisa kecil dan itu enggak begitu sakit. Nah ini kan kalau udah ketahuan nih titik organnya, titik organ, itu ntar mudah untuk membekam. Nah kalau untuk membekam nanti titiknya di sini, di sini, di sini. Kalau 11 ya, di sini satu nih, satu di antara tulang leher sama tulang torakal itu dikasih satu, top satu di sini. Nanti di sini satu, di jantung satu, di tensi satu. Ntar agak turun ke bawah nih organnya, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ntar lambung, sama pankreas. Itu berapa jari? Kalau misalnya di sesuai titik sunat tuh di livernya ntar nggak kena, dia cuma kena di pankreas sama di lambung. Lalu ntar sisanya pencernaan kanan kiri, kanan kiri. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya benar. 11 titik biasanya. Kalau mau lebih rapat itu nanti ada di antara organ ini kan ada sambungan antar organ nih. Nah itu kalau misalnya dia lebih rapat titiknya itu kena lebih bagus. Tapi kalau dia cuma 11 itu cuma kena organnya aja nih. Kayak jantung, paru-paru, lambung, usus, sama di sini usus besar, usus penyerapan, pankreas, paru-paru, titik tensi. Ini arahnya ke arah apa namanya arah kepala ya, daerah sini. Dan itu relatif orang kadang-kadang di sini sering sakit di daerah-daerah sini. Sama kalau kita udah tahu titik organ itu lebih mudah buat ngejar kayak keluhan apa. Tinggal tekniknya aja. Makanya ini di skema ini titik tensi paru-paru bawah, pankreas. Nah ini liver. Nah ini di sini udah masuk pencernaan. Nanti di sininya ada ginjal. Kalau ginjalnya tadi ukurnya dari tangan. Siku itu ya. Nah, iya. Dari tangan itu sejajar siku, nah itu ginjalnya. Di sini dua. Nah kadang kalau di ginjal itu kan ada dua, ada kantong kemih. Kalau di kiri ini ada kantong kemih sama apa satu lagi arah ke pembuangan ini apa air seni. Nah kalau di sini dia arah pembuangan air besar. Bahkan di sini kalau misalnya ada masalah kayak ambeien itu di sini juga di sebelah kanan. Tuh lebih mudah emang kalau kita udah tahu petanya itu lebih gampang. Yes. Nah nanti tekniknya ya tadi kalau misalnya dia mau di GT ini namanya GT. Kalau GT itu general treatment itu kita kasih jadi cuma sejajar ini tulang tengahnya ini. Nah ini tulang tengahnya dikasih minyak terus digini di apa dihentak-hentak ke antara ke tulang ya. Iya jadi otot sini dihentakin ke tulang ini juga sama dihentakin ke tulang. Sakit nggak? Kalau dibilang sakit tergantung. Kalau ini jarang dipijit nih mungkin geli. Geli kan? Kita kalau bisa ngeliat di mana dia geli atau enggaknya itu tadi. Kalau kita tekan gini dia tuh langsung dilawan. Karena ini emang badannya kurang geli. Apalagi di sini. Ini geli banget. Jadi kalau bisa ngasih tenaganya pun jangan terlalu kenceng. Kayak awalan tuh mau buat diagnosa oh ternyata gitu. Di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Jadi cari yang emang kayak kenceng lah, lebih tegang. Oh itu bisa ketahuan loh. Bisa ketahuan. Kalau misalnya dia tegang kayak gini, nah di sini dia lehernya los itu artinya berarti jarang pusing nih bapak ini, jarang pusing, terus mungkin sakit di bagian leher itu jarang, tapi lebih ke sini ke daerah-daerah pankreas sama sini usus-ususan. Mungkin kalau di daerah ususan ini bisa jadi
air besarnya nggak teratur, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi diagnosanya gitu, ini kenceng nih, termasuk yang keras. Tuh. Sama di sini nih, ini lebih notabene-nya mungkin minum manisnya ini agak atau makan manisnya agak sering gitu. Jadi kelihatan. Tuh. Pokoknya itulah. Ini baru di kanan. Kalau ntar diagnosa di kiri itu, nah ini di kirinya kebetulan atasnya bagus. Kalau di kirinya bagus, di kanannya bagus, kirinya juga bagus. Ini jauh dari kolesterol ini biasanya kayak gitu. Karena 2 titik ini kalau misalnya dua-duanya tegang itu kemungkinan ada lemak darahnya, ada minyak dalam darahnya, kolesterolnya tinggi. Itu nanti berimpact pada ini, lahirnya sering tegang, sering kambuh. Jadi dia udah termasuk kena penyakit yang degeneratif ya. Degeneratif itu kayak hipertensi, kolesterol, asam urat dan sama gula. Nah, itu kalau misalnya sampai ke gula itu prosesnya bisa agak panjang. Jadi kayak hipertensi yang didiamkan terlalu larut. Nah, kalau ini dia kebetulan bagus. Nah, cuma di sini titik lambungnya aja nih. Ini sering kembung. Titik lambungnya ini agak tegang sampai ke bawah. Kalau kita biar diagnosa kan di sini kan ginjal, di sini kan ginjal. Nah, nanti pegang di daerah sini. Kalau di daerah sininya tegang ini kemungkinan antara kencingnya nggak tuntas, kalau enggak dia kayak kencing tuh kayak sering gitu. Lama habisnya. Nah itu bisa juga karena dekat-dekat sini, dekat ginjal ini di kantong kemihnya tuh kadang kalau tegang itu kasusnya banyak. Nah, ini dia kebetulan tegang tapi yang kayaknya kalau digini-gini udah langsung keluar, udah langsung rilis. Tapi ada sedikit sumbatan di sini. Ini ada gerjelan. Tuh. Ini antara geli sama sakit. Sama kalau yang di kanan ini, kalau di area ginjalnya dipegang-pegang di sini, terus dia ada masalah keras nih kayak gini nih, tegang gitu. Nah, itu kemungkinan kakinya sering kesemutan. Jadi kalau di kanan ini kalau dipegang di sininya sakit, nah itu arahnya ke bawah. Ke daerah pinggang ke bawah dia kram, kesemutan, kebas-kebas. Nah, ini ada. Dan ini kalau dirilis dua-duanya di sini lebih sakit daripada di sini. Gitu. Iya. Jadi di kanan ini ada tarikan ke sini soalnya ke pinggang bawah. Kalau di sini dia nggak ada, dia ini putus langsung dari sini langsung ke depan gitu, ke arah air seni. Itu kalau ada masalah prostat juga lewat sini, kerjanya lewat kiri. Kalau ada masalah pinggang kerjanya dari sini, karena dia lewat sini. Tapi dua-duanya sama, di sini harus dikendorin. Ini totok punggung gitu, tangannya harus begini, ini begini. Kalau nggak kuat ya pakai alat mas, pakai alat ini lebih nyaman. Iya. Lebih. Pokoknya harus diadu sama tulang ya. Iya, gitu. Nanti kalau udah ditotok, ini kan buat ada misalnya ada sumbatannya di sini nih. Nah di sini kan ada sumbatnya, agak kayak gerunjel-gerunjel. Itu nanti kalau setelah beberapa menit digituin nanti dirilis darahnya di sini, kayak dikerok. Jadi kayak bantu darahnya tuh biar lancar ke bawah. Nanti diulang lagi, ntar dirilis lagi, gitu. Lagi. Ya pokoknya sampai rasanya tuh sama kayak di sini. Ini kan nggak ada, ini dari sumbatan. Di sini ada. Tuh di sini lumayan kerasa nih, Pak. Itu kenapa, Pak? Ya ada masalah kan tadi saya bilang. Ini pankreasnya terlalu banyak bekerja. Mungkin minuman manisnya atau makanan manisnya sering. Oh gitu. Iya, lebih sakit di sini. Kamu di sini. Gulanya buat saya ya. Jadi ditotok gini sampai bener-bener dia hangat ya. Hangat itu nanti kita ukurnya lewat belakang, telapak tangan belakang. Kalau digini udah mulai hangat berarti sudah mulai keluar Gitu. hormon tubuhnya itu sudah mulai aktif. Oh gitu. Tadi yang penting tuh peta awalnya mas. Kalau petanya itu kita tahu, kita langsung bisa membaca oh ini sakitnya ini, oh ini sakitnya ini, oh ini kenanya di sini, oh di sini masih bermasalah nih. Kalau buat awalan tuh biasanya saya dari awal main tuh minyaknya banyak, jadi nggak pernah sedikit. Sama
pakai sarung tangan itu lebih aman karena menghindari kuku yang panjang untuk kena Iya siu. benar. Dan terapis itu kebanyakan kalau buat di toko umum jarang pakai sarung tangan mas. Iya. Iya karena dia mikirnya ya udahlah antar tangan aja. Tapi kalau kukunya panjang tuh nggak nyaman. Nanti di sini ada luka. Barat. Iya dia kayak luka kena garuk-garuk gimana sih. Nah biasanya kalau saya pribadi itu saya kombinasi. Ada teknik yang untuk pelenturan ototnya tuh lebih cepat. Itu dipanaskan dengan api. Iya nggak itu deh. Nah yang teknik dipanaskan dengan apinya itu tadi ya. Tapi Caranya tuh mudah sebenarnya. kalau bisa Ambil- bakar aja ya. Iya, ambil 2 anduk yang sudah dibasahi. Ini dua-duanya sudah dibasahi. Pakai air biasa. Iya pakai air biasa. Anduknya tuh terserah. Mau yang tipenya kayak gini, ini tipe microfiber. Microfiber. Ya, tipe microfiber bisa atau anduk yang apa? Harus nutupin Yang buat setengah pala mandi. gitu. Iya, setengah pala ini untuk lebih safety biar rambutnya tidak kena. Iya. Karena kita akan bakar di area segini. Jadi kalau bisa mengerjakannya itu lihat safety first. Jadi lebih tingkat keamanannya tuh diutamakan. Biar klien itu lebih nyaman. Berarti Sama- harus 2 anduk ya. Iya 2 anduk agar tidak terlalu tipis. Sama nanti kalau pakai anduk buat mandi itu kan lebih berserat ya. Sama aja harus lebih tebal. Kalau sekiranya tipis tambahkan 1 lagi. Gitu. Nah ini saya pakai bahan bakarnya itu namanya etanol. Kalau nggak dapat etanol itu alkohol 96 bisa. 99 enggak? 99 biasanya jarang mas. Biasanya ada 98. 98 itu biasanya food grade. Harganya lebih mahal daripada yang 96. Kalau yang 96 ini teknis. Alkohol teknis itu membersihkan alat-alat dokter gitu. Kayak gunting, terus buat ya pokoknya buat sterilisasi alat. Karena teknik dasarnya anduknya harus basah, itu pastikan basahnya tuh yang lumayan. Ini kan agak setengah kering. Jadi saya biasanya suka bawa botol air itu saya basahkan lagi. Jadi dibasahkan lagi untuk mendapatkan media serapan. Jadi ini tekniknya gini. Ketika anduknya dipanaskan, masa jenis airnya itu berat akan turun ke bawah. Nah, itu yang akan masuk lewat pori-pori kulit. Itu teknik fisikanya. Jadi ini dibakar dengan etanol. Tapi itu nyala. Nyala. Dengan etanol atau alkohol 96 untuk tadi sirkulasi apa namanya sirkulasi darahnya lebih lancar sama peradangan otot. Ini kurang lebih 5 detik lah. Karena baru-baru takutnya terlalu panas. Jadi panasnya itu nyerap nih lewat kulit. Kalau baru-baru kalau yang dipegang tadi lebih banyakkan lenturnya kan di sini kan lebih lentur di atas, di bawahnya agak panas. Itu minimal 5 detik aja, 5 detik dinyalakan. Jadi 5 detik itu hitung dari api nyala. Kayak gini misalnya udah saya nyalain nih. Nah, itu dihitung selama 5 detik. 5 detik nanti habis itu dimatikan. Untuk menghindari resiko panasnya terlalu sakit. Jadi nanti ada beberapa misalnya dibakar satu badan ini. Di sini bisa lebih panas dibanding di atas ya. Karena tegangan otot di bawah itu lebih keras tegang. Itu diulangi beberapa kali. Kalau misalnya kalau saya pribadi itu saya pakai 3 kali bakar pertama baru ntar dipijat lagi. 3 kali bakar 5 detik nanti dipijat ulang baru dibakar lagi. Kalau misalnya pengen dapat otot yang paling dalamnya itu untuk relaksasi. Karena setelah dihangatkan itu ini udah kesakit ini Pak. Kalau ditekan kayak tadi ini udah nggak keras. Ya kan udah nggak keras. Ini juga sama. Bahkan kalau dia masih geli itu hilang, efek gelinya biasanya hilang. Gitu. Ya, karena melenturkan otot sama melancarkan peredaran darah. Bakar seperti tadi. Itu teknik yang paling kompleks. Jadi itu cepat untuk menaikkan endorfin. Nah ini badannya sebagian udah mulai hangat. Kalau udah biasa tuh bisa begini. Ini kalau begini jarinya harus kuat. Kalau buat awal-awal biasanya saya awal-awal begini. Karena buat tekan kesininya tuh harus kuat. Kalau nggak kuat ya paling pakai ini alat. Bantu alat aja tekan pelan-pelan. Nanti kalau masih kerasa gerinjel-gerinjel ntar di
dirilis. Sebenarnya mudah buat mempelajari Iya struktural sih. tubuh. Cuma ya tadi teknik itu kalau saya pribadi bilangnya teknik didahulukan itu lebih mudah untuk mengerjakan itu. Kan ada yang orang dipaksa, oh ini udah tadi kayak geli-geli tadi itu dipaksain aja pijit itu. Dan nggak nyaman jadinya sama kliennya. Jatuhnya gitu ya. Iya jadi kayak aduh sakit geli. Jadi badannya jadi muter-muter. Nanti sumbatannya itu nggak rilis. Tuh kayak gini. Hilang. Iya kan nggak sakit kan? Ya. Ini gerenjelnya udah mulai hilang. Tapi bukan dikit tidak terasa Betul. Karena ini kalau tekniknya tolak punggung itu tadi buat ngerilis lendir, ada lendir-lendir tubuh jadi dari sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Nah itu dia ngalir di aliran darah. Sama sumbatan-sumbatan akibat dari lendir itu. Biasanya ada beberapa, mungkin ada pas lagi jalan tuh ada pembuluh darah yang agak sempit, nah nanti dia numpuk di situ. Makanya tujuan dipijat itu sebenarnya bagus, karena buat membuka peredaran darah biar lebih lancar sama ngebersihin gitu. Kalau saya, karena saya pakai tekniknya totok punggung, jadi lendir-lendirnya itu agak bersih. Di badan juga terasa mas, dia menjadi Gitu. lebih enak. Berarti saya ngapalin aja ya organ-organ tubuhnya itu ya. Emang Iya. deh. Kalau ada peraganya lebih gampang. Kalau nggak ada peraganya susah buat menceritakan. Sih. Iya saya dulu waktu ngajarin ada orang Depok juga tuh saya ajarin itu peraganya tuh agak susah. Jadi cuma lihat gambar saya ajarin dia bisa itu sampai saya kan kalau misalnya saya pengen tahu dia bisa atau enggak tuh saya suruh dia terapi saya gitu. Jadi saya tahu oh ternyata dia bisa. Sekarang bisa gitu. Cuma ya tadi orangnya mentalnya agak kurang, dia kurang berani, kurang yakin kalau untuk menterapi orang. Padahal punya ilmunya ya. Padahal masya Allah itu. Padahal pakai buku doang ya. Iya. Itu saya treatment saya latih berapa bulan waktu saya masih di Depok ada kerjaan di Depok. Saya latih 6 bulan atau 3 bulan lupa saya. Kalau itu digini-gini. Ini kayak gini buat lancarin peredaran darah fungsinya pijat. Tapi kalau misalnya udah pakai yang ini buat foto, buat membersihkan sumbatan. Nanti kita tahu oh di sini masih ada lendirnya nih dikit. Nah, itu biasanya saya mengulangi lagi, dibakar lagi. Bakar lagi. Sampai badannya tuh bener-bener cukup untuk dibekam. Kalau masuk ke fase bekam tuh udah hangat dia. Udah hangatnya lumayan. Gitu. Itu dia lapar. Lapar lagi. Padahal nggak makan. Itu nggak sakit itu. Kenapa? Udah nggak sakit kan? Nggak sakit. Tadi kayaknya dipegang sedikit. Ya karena udah diangetin. Kalau udah diangetin itu badannya lebih rileks, lebih lentur. Jadi saya ajarin cuma pijat otot sama pengeluaran darah gitu. Kalau buat reposisi tulang itu lebih lama dia belajar. Karena kalau udah mahir titik yang tadi, nanti tinggal saya kasih modul tulang tuh ntar dia ngerti. Ya, ini kenanya di sini, kenanya di sini. Terus aku pelajarin lagi di sini. Ntar saya kasih PDF buat belajar. Berapa sih 3 jari ya dari leher ya? Iya, tiga jari. Kadang ada yang 3, kadang ada yang 4. Kalau misalnya kelihatan ini jarak antara sini sama sininya agak jauh bisa 4. Tapi lebih relatif tuh 3. Yang banyak kan 3 daripada 4. Nah, saya bingung kalau leher jerapah gitu berapa ya? Kenapa? Leher jerapah. Panjangnya itu. Panjang. Jerapah nggak perlu diterapi. Karena dia hewan. Udah enak Pak? Iya ini udah lentur. Udah suntik aja suntik. Kelihatan lentur itu udah gitu. Iya udah suntik. Dari badannya udah mulai gerul kayak Agar lemak ya. Kayak kebanyakan lemak. udah Nah, nanti Pak. kalau misalnya untuk
bekam, kalau bisa tuh badannya selentur ini, nanti agar tusukannya itu nggak sakit. Jadi ada teknik tusukannya tuh biar tidak terasa itu kayak terasa, tapi paling kayak digigit semut biasa, kayak gigit semut dikit lah. Itu saya bilangnya itu kategori nggak sakit, karena ada yang perih, ada yang pas ditusuk tuh perih. Nah itu kondisinya tuh ini tegang kayak gitu. Misalnya saya sisakan satu di sini masih agak tegang, ini saya sisakan, kalau misalnya saya nggak pijet nih di sini, nanti beda kan di kok di sini sama di sini, itu bakal lebih sakit di sini. Untuk kitanya tusuk jarumnya itu. tusukan jarumnya. Bisa deh kawin lagi. Gitu. Tuh, itu mah gini-gini aja mas, nggak pakai tenaga. Kalau misalnya di tenagain ya buat ngerilis di dalam. Tuh, kalau misalnya saya pengen, oh ini ada otot yang emang harus dirilis banget sampai dalam, baru kencengin. Oh gitu ya. Rasa pokoknya itu, ini kerasa tekanan tuh sampai tulang. Cuma kalau mau saya kencengin harus saya bakar lagi, karena otot yang di dalamnya itu butuh dihangatkan lebih lagi. Jadi nanti kalau ketika dihangatkan kedua tuh durasinya bukan 5 detik pak, itu 8 sampai 15. Itu. Agak lama. Oh sampai panas banget tuh. Enggak, karena udah lentur di atas. Jadi yang di atas itu hanya merasakan hangat. Jadi ntar air yang ke dalamnya itu baru rasa panas dia. Iya. Kalau udah lentur tuh enak di gitu. 10 detik pun enggak rasa gitu. Dipotong juga enak kali. Kalau udah itu biasanya kan saya melakukannya 3 tahap. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 itu biasanya buat diagnosa sama pelunturan pertama. Kalau buat bakar itu. Iya. Terus tahap 2 ini untuk otot yang paling dalam. Yang tadi saya tekan tuh masih kerasa sakit kan. Kayak gini tuh masih itu kan, masih agak kaget gitu. Karena ada beberapa titik yang emang gitu. Itu sama teknik yang mau dibasahin lagi. Basahnya nggak usah terlalu banyak. Karena nanti sifat air tuh ketika dipanaskan masa jenisnya berat, jadi dia akan turun sendiri dan anduknya akan kering sendiri. Itu tidak untuk mengurangi kebakaran dari anduknya aja, jadi jangan sampai bolong. Jadi rapi ini ada hukum-hukum fisikanya juga main mas. Kenapa bisa diangetin enak? Dan ini agak lama dikit nggak masalah, karena atasnya sudah luntur. Dan dia bereaksi tuh setelah dimatikan baru terasa agak Iya Pak. jadi kayak nyerapnya tuh pelan-pelan kayak masuk ke dalam kulit. Nah beda kayak pertama kan Pak. Kalau pertama itu belum dimatiin kan udah panas ya. Ya. Kalau ini dia lebih nyaman gitu, karena atasnya sudah lentur. Iya benar. Yang pertama panas dulu. Tekan-tekan ini biar airnya masuk dalam. Padahal satu ini ya. Satu anduk kan? 2 ya. Oh 2. Oh iya. Jadi tekan-tekan agar airnya masuk ke dalam. Nanti kalau ditekan lagi nih, tuh udah berkurang kan? Udah kayak tadi kan Pak? Iya. Tadi ditekan udah kelojotan. Iya. Panasnya nggak beda. Betul. Dari pertama panas dulu. Ini panasnya panas enak nih Pak. Iya. Ini yang kedua nggak begitu. Tapi usahain nggak pakai anduk ya Pak. Nah kalau ketemu kasus misalnya ada bagian otot yang nggak bisa luntur walaupun dibakar, itu biasanya saya pakai tekniknya gitu. Jadi ketika dibakar, misalnya di sini masih keras, ini saya bakar nih. Setelah saya bakar tuh mungkin hitung sampai 8 detik. Tuh dimatikannya pakai air. Kalau pakai air tuh meresap banget. Lebih meresap ini Pak. Lebih kerasa ini daripada yang tadi. Karena di sini masih keras. Kalau emang targetnya ada pelunturan otot semaksimal mungkin, kayak di satu badan tuh pengennya dilunturin sampai maksimal. Gitu. Itu nanti dibantunya, ini dibakarnya sekitar 10 detik, 8 sampai 10 detik, terus matikannya pakai air. Karena lebih panas. Matiin pakai air Pak. Itu hanya teknik tambahan. Jadi kalau misalnya kita tahu oh di sini ototnya ini lebih enak. Udah hangat banget deh. Enak. Enak nih. Nah kalau biasanya kalau otot dalamnya udah dapet nih, itu buat bekam udah lebih enak. Dia bisa mengeluarkan kotoran itu lebih maksimal. Jadi darah yang dikeluarkan itu lebih banyak. Karena ada pengaruhnya nggak? Ada. Saya banyak
dapat dapat klien itu saya bandingin yang keluarnya sedikit sama yang keluarnya banyak. Nah dia penyakit keluhannya tuh berat, sampai dari yang berat sampai yang ringan itu saya bandingin tuh jauh banget. Kalau misalnya yang berat itu darahnya makin banyak dikeluarin tuh alhamdulillah makin cepat regenerasi tubuhnya. Saya pasien-pasien gula itu saya suruh buang darahnya banyak, tapi saya treatment kayak gini dulu sampai luntur. Ada yang gulanya 600 400 itu alhamdulillah tinggi itu sampai tiba-tiba kayak kakinya tiba-tiba luka. orangnya. Iya, tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba luka berdarah. Nah itu nanti sembuhnya 4 hari 5 hari baru baru apa nutup gitu kering. Lama sembuhnya. Sekarang alhamdulillah udah nggak pernah luka lagi kaki, nggak pernah luka tiba-tiba gitu. Paling kata dia masih ada kerasa-kerasa kayak suka panas kan. Tadinya udah panas terus geremet-geremet tiba-tiba luka, dan itu nggak sadar lukanya, nggak kena apa-apa tiba-tiba luka. Itu gula yang 400. Kalau yang 600 itu waktu itu saya obesitas kan. Itu obesitas, asam uratnya tinggi, nggak bisa olahraga, jalan dikit lututnya sakit, pokoknya badannya sering ngilu-ngilu. Itu alhamdulillah sekarang udah main badminton nih. Iya, Sama tapi terapi kayak gitu. Ya, beratnya 150. Terapinya gitu aja. Bahkan saya bilang itu urinnya di dalam tubuhnya kebanyakan, coba untuk difas dulu. Kalau urin itu kan dibuangnya nanti lewat pembuluh darah besar, itu ditusuk pakai jarum apoket yang buat infus yang gede itu. darahnya dibuang. Kayak gini ada, kalau dilihat videonya tuh kayak gini. Kalau pembuangan urin tuh nanti darahnya putih. Nih, kayak gini. Ini darahnya putih. Itu dulu ya. Iya, darahnya putih. Nanti sebelahnya merah. Tuh. Oh gitu. Iya, karena urinnya banyak di kaki yang sebelah kanan. Itu kalau asam urat. Iya, asam urat. Itu sering sakit persendian. Nah, kalau ini kelihatan darahnya kental. Ada pengentalan darah. Kemungkinan orangnya hipertensi atau enggak kolesterol. Jadi kena penyakit degeneratif. Jadi kalau orangnya udah kena gula, asam urat itu udah pasti kena penyakit degeneratif, pengentalan darah. Nah kalau pengentalan darah terjadi itu fungsi organ itu turun sampai 17%. Begitu. Ya. Jadi fungsi organnya melemah. Kayak ginjalnya yang tadinya bisa nyaring darahnya 100 mili per liter, misalnya 100 mili per hari atau 100 mili per jam, jadi cuma 50 30 gitu. Jadi turun. Udah enak tuh, War. Udah enak, War. Mulai tadi. Iya. Udah tinggal sini ya. Oh gitu. Ini sama tuh, kalau mau bekam kalau bisa sarung tangannya dua-duanya, terus nanti ada teknik gimana pengambilan darah. Jadi ada satu sarung tangan itu nggak kena darah gitu. Misalnya mau main di tangan kanan atau tangan kiri Bisa gitu ya. bisa. Karena targetnya kalau udah profesional itu cara ngebuang darahnya itu udah lebih mudah gitu, nggak gampang, nggak Susah. sulit walaupun banyak. Terus tangan itu yang kanan atau yang kirinya itu bersih, bisa buat pegang apa-apa. Ini udah lebih oke nih, udah enak. Sini udah lebih panas juga. Nah, kalau udah hangat, udah keluar hangat tubuhnya, baru dibekam. Titiknya dikit aja kan, karena bapaknya mungkin takut. Tapi nggak sakit pak, saya Udah gini aja, Pak. Karena abis ini udah dibekam, udah ditotok. Pulang jangan naik kereta ya. Jangan kaki. Nah kalau bagian atas itu usahakan untuk bekamnya duduk ya, itu lebih bagus. Oh. Kalau salah tensi gitu ya. Bagian sini, sini. Oh, duduk ya. Sebenarnya dari lambung ke atas itu kalau bisa Duduk. itu lebih bagus.
Kalau Malah ini sama lagi gua. belajar nggak apa-apa. Eh, Nah, tarikan kopi itu kalau ototnya sudah selentur ini itu maksimal 2 Mas. Kalau saya bilang maksimal 2. cet dia gitu ya. Jadi kalau 3 itu ntar sakit. Maksimal 2. Karena udah lentur. Iya. Dan jaraknya pun kalau misalnya dia ngikutin titik sunnah, kadang ada yang 3 jari, ada yang 4 jari, tergantung panjang tubuhnya. Kita tadi tarik titik ginjalnya di mana? Kadang ada yang titik ginjalnya agak bawah. Jadi badannya lebih panjang sedikit. Ini 3 jari aja. Sedikit. Kalau dia normal. Begitu. Cuma sama di sini 3 jari. Nah itu pastikan dari tulang tangan ini nggak jauh Mas. Ini kan ini ada tulangnya. Nah itu titiknya nggak terlalu jauh. Kalau misalnya jauh nih kayak gini kan sebelah sini agak jauh. Nah itu didekatkan lagi. 1 jari gitu ya. Pokoknya dia kalau dipencet gini tulangnya sama ininya tuh Dekat. langsung kerasa deket banget. Iya benar. Nah kalau orang bilang kalau misalnya masih belajar sampai lain tuh nanti banyak yang bilang titik tulang ini jangan dibekam. Nah itu ntar kontraindikasi. Kalau saya pribadi justru titik tulang ini kalau dibekam itu lebih bagus, mengurangi sakit-sakit hingga sakit-sakit pegel-pegel di area tulang belakang. Kalau misalnya dia bilang nggak boleh, sedangkan di sini dibekam loh di atas Iya, tulang leher sama tulang ini antara persambungan itu dibekam. Dan di sini titiknya 72 penyakit juga nih. Jadi kalau misalnya dia sering sakit kepala bisa aja bekam di sini doang. Nggak perlu sampai ngomongin segala. Terus ini 72 titik ya. Iya, di sini 72 titik penyakit. Karena dia merangsang ke leher, merangsang ke sini sama dekat jantung juga. Oh, juga. Iya. Ini buat sampel aja Mas ya. Iya. Jadi kalau misalnya penuh ya tadi di atasnya 2, di atasnya 3, di sini 2. Terakhir. Di atasnya duduk ya. Iya, di atasnya 2. 3 di tensi leher sama di sini. Apanya jantung ya? Iya, di jantung. Di pundak, pas di pundak. Satunya di sini, 2-nya di sini, 2-nya di pundak. 1 2 3. Jadi kalau sesuai titik sunnah ya 11. Cuma kan kalau saya pribadi kalau ngebekam kadang titiknya sampai 20. Karena sambungan antar organ itu kalau dibuang darahnya itu lebih bagus. Tapi tadi nanti itu kelasnya kalau sudah bisa berinovasi masih bisa tahu sendiri. Iya sih. Begini aja udah enak sih. Tapi kalau dipijitnya kayak tadi, ini saya sisakan 2 titik nih Pak. Ini 2 titik di bawah ini ototnya lumayan tegang kalau saya bilang. Karena saya sisakan buat tusukan. Mungkin 4 titik ini. Biar Mas saya bisa ngerasain, di sini lebih sakit daripada di atas. Udah keringetan aja parah. Nah kalau pada saat di kop Udah ini di atas udah ternyata lancar. di bagian sininya masih ada yang kenceng kayak gini nih, masih kenceng. Itu bisa dilakukan pembakaran lagi terus dipijat sedikit. Biar aliran darah di antara sini tuh lebih lancar. Nah bakarnya gimana? Kan ada gituan tuh. Apa? Tetap bakar aja. Tutup nggak apa-apa. Oh gitu bakaran. Ya. Oh, berarti ini pakai air tuh. Enggak pakai air. Karena di sini kulitnya lebih tipis. Jadi langsung terasa. Karena saya kalau mau nyari ya itu tadi saya bilang nyarinya kalau susah nyari etanol alkohol 96.
Caranya yang taknis ya, yang taknis itu biasanya lebih murah itu Taknis. ya. Jadi ada jenis alkohol itu ada yang food grade sama taknis. Kalau nggak salah taknis itu dia buat bersih-bersihin alat medis, itu lebih murah. Bukan alat medis doang, biasanya alat-alat industri juga sama, kayak yang buat dipakai buat bikin apa, kan sterilisasinya pakai gituan. Oh enggak etanol. Kalau tapi dia bisa mati sendiri kan ya? Bisa, tapi lama mas. Oh Iya, gitu. nanti keburu panas. Karena otot di sini kan tadi saya bilang, di sini ototnya masih Tipis. tegang, Oh, tegang. tegang terus tipis. Jadi kalau dibiarin mati sendiri, nanti panasan dia. Lama. Makanya dihitungnya 10 detik, paling lama itu 10 detik. Itu gitu juga masuknya. Iya, udah ngerasa. Rasa panasnya. Itu kalau udah di ketek, aduknya udah agak kering. Jalan tuh panasnya. Jalan. Tapi enak kok, bukan yang apa, bukan yang sakit. Jadi setelah dipijatnya tuh jadi nggak sakit. Jadi kita langsung ngerasain, wah habis dipijat enak gitu. Iya, sama. Terus lakukan pemijatan. Nah kalau pemijatan itu pakai yang gini, biasanya pakai yang buat dorong darahnya aja, karena buat melancarkan sirkulasi darah aja. Nah biasanya kalau misalnya ngokok ini paling lama itu 5 menit ya, misalnya 5 menit. Kalau saya bilang nggak 5 menit sih, bisa 10 menit atau 15 menit pun bisa, tapi didurasikan kayak kan mungkin udah 3 menit berlalu aja. Iya. Berlalu. Nah itu kalau misalnya itu diulang itu artinya dicabut dulu itu biar tidak terjadi blister. Biasanya nanti ada kayak partikel-partikel air di sini kalau dia dibiarinin lama. Cabut terus ditarik lagi. Dua juga sama tarik. Itu kalau udah 3 menit. Sekitar 3 menitan. Itu untuk merelaksasi ototnya lagi. Jadi kalau ditarik ulang tuh kayak otot yang dalamnya tuh kayak kerasa lagi. Kayak kan lebih kencang dari awal. Sama tarikannya dulu. 1, 2. Bentar, tangannya dua-duanya sarung tangan ya, jangan lupa pakai masker juga. Full apa? Baterai habis. Baterai. Tapi bisa kan? Masih kelihatan kan? Masih kerekam. Masih kan. Alhamdulillah. Karena buat belajar. Iya. Ya, ntar dipijat, digini. Ini udah nggak sakit ini kalau udah dibakar. Iya, parah nggak sakit ya? Tapi kerasa nih gerenjel, sini ada gerenjel, sini juga. Masalah Videoin aja. apa? Emang ada masalah di lambung, sering kembung. Kurangin makan tepungan pak. Oh, seneng kan? Ya. Enak. Langsung tembak aja saya. Oh, Jadi kalau terlalu banyak tepung itu bakterinya mati dia. Ketahuan darah tinggi dari mana nih bang? Darah tinggi. Darah rendah, darah tengah. Misal kita punya pasien tuh, nah ini orang darah Itu rendah. tensi mas, pakai alat tensi. Oh pakai gitu. Ya. Tapi kalau misalnya masnya langsung dipijat kayak tadi saya bilang, kalau ototnya udah luntur tuh, walaupun dia darah rendah atau darah tinggi itu bisa dibekam. Yang penting panas tubuhnya keluar. Jadi syaratnya itu tubuhnya mengeluarkan panas yang oh ini bisa dibekam nih gitu. Kalau dia kita pijat tetap nggak panas, tetap kayak dingin banget, kita baru jangan dipaksakan. Nanti mainnya di apa di handuknya mainnya agak lama sampai dia ngerasain serepan airnya masuk ke dalam baru bisa dibuka. Karena nanti ada kasus-kasus kayak tipes. Kalau tipes kan nggak bisa dibuka, maksudnya masuknya ke kontraindikasi. Itu bisa sebenarnya kalau tubuhnya itu bisa kita bikin panas. Ya kan memang dingin akut, itu paru-paru kanannya itu terlalu rendah gitu kayak kebanyakan kena AC. Jadi udah dingin banget, ya udah itu di sini di bagian kanan dipijit yang lama. Karena buat naikin panas tubuhnya tuh pijit bagian kanan dari sini sampai paru-paru bawah ditotok terus sampai dia naik. Itu untuk kontraindikasi, tapi
kalau saya bilangnya kalau buat awal-awal jangan coba-coba mas, jadi nanti Iyalah. kalau udah beberapa pengalaman baru bisa. Ini kalau udah ini baru bisa ya sekitar 3 menitan juga, 2 atau 3 menit cabut. Nanti itu untuk melakukannya pengulangan pijat, pengulangan hangat, dihangatin lagi. Oh gitu. Itu lebih maksimal. Kalau misalnya masnya cuma pengen biasa ya silahkan gitu kan, tapi nanti rasanya beda. Nah, ketika dia dipijat dulu dihangatkan lagi itu rasanya lebih mantap. Jadi nggak bisa langsung ya? Iya, kalau pakai bekam itu kalau langsung malah kurang mas. Hmm. Kurang dapatnya. Kurang lentur ya. Iya betul, kalau lentur nanti juga efek dapat kesembuhannya itu bisa berkurang. Cuma enaknya tuh kayak pas di punya dong, ntar 2 hari 3 hari itu udah kurang nyaman. Seminggu lah paling lama kalau kayak gitu. Ya, kalau lentur terus pas dibuang darahnya lumayan banyak tuh itu sampai sebulan pun masih enak banget. Karena yang bikin nggak enak itu kaku badannya kaku, yang itu bikin nggak enak. Tapi udah pernah dibuka belum pak? Belum. Berarti perdana ini. Jadi Iya, perawan. Iya. Di Saya nggak perawanin. tahu kalau mau digini sama Ya kan udah dibilangin. Gak apa-apa, Pak. Enak kan diterapi. Ini saya angetin lagi. Biar ntar pas di kereta udah gak pegel-pegel. Ya sih. Enak Pak Har nggak pegal-pegal, saya pegal-pegal. Pokoknya dorong kereta Pak Har nggak mau tahu. Oh jadi habis di kop gitu dibakar lagi bang dia. Iya. Itu buat dapetin relaksasi. Kalau saya bilangnya Kerasa Pak Har? Dia mulai itu. Hah? Buat naikin hormon. Jadi ada hormon yang naik ketika dihangatkan, ketika dipijat. Itu namanya endorfin. Hormon endorfin. Nah, kalau misalnya dia sampai relax banget, itu dopaminnya aktif. Nah, dopamin itu nanti fungsinya buat dapat kenyamanan. Jadi diginiin makin dipijat makin nyaman ya. Itu kalau kayak tadi tuh. Soalnya kepalanya bergerak. Bisa diem. Lagi dibakar. Enak kan Pak? Saya pengen tidur kan. Dia bener. Tidur aja Pak. Mau ngomong malu. Tidur aja Pak. Kalau paling ntar ditinggalin. Tinggal pulang. Tapi enggak mau masa ditinggalin. Iya. Ya Habibi, ya Muhammad. Lebih relax kan. Iya, dulu. Enak Pak Har ya. Jantung nyampe sini kah bang? Sini. Nggak nyampe sini ya? Ini paru-paru bawah. Oh paru-paru bawah. Tapi kalau organ penghubungnya sampai sini. Hmm. Organ penghubungnya sampai sini. Jadi kalau misalnya ditotok nanti dari sini sampai sini. Itu buat keluhan sakit apa tuh? Sakit jantung biasanya napasnya sesak. Oh. Nah, nanti kalau misalnya dia kena GERD itu tarik sampai sini. Karena nanti esofagusnya itu bisa sampai ke paru-paru sini. Jadi kalau dia punya GERD, jadi tariknya dari sini. Di bawah pas banget di bawah tulang belikat sini. Jadi kalau di sininya ada sumbatan, ini tulangnya kan ya, kalau ada sumbatan di sini, di sininya biasanya digini udah sakit. Sini. Iya iya. Kalau dia punya GERD ya, asam lambungnya Pak Har punya GERD ya? Apa? Greget. Gregetnya. Oh gitu. Berarti GERD orangnya lambung di sini ya? iya. Tapi kalau organnya di sini, nah ini ditotok aja di sini. Sampai bawah, sampai karena kan dia ada titik-titik yang menghubung antara organ lain, organ itu dengan organ lain. Nah itu totok aja biar bersih sumbatannya, yang mengarah ke usus, yang mengarah ke liver, yang mengarah ke paru-paru.
biarnya di situ. Kalau udah diangetin terus dipijit sedikit atau dikasih minyak ya. Jadi apa namanya distimulasi sedikit biar darah-darahnya lancar. Oh pakai alat dulu. Hujan nih bang nih. Ini kalau juga. Hah? Bukan. Kayaknya enggak. Ntar kalau udah kelar itu baru ditusuk. Usahakan mulai dari kanan dan putarannya ke kanan, ke kiri. Bismillah. Sakit nggak pak? Enggak. Ada takut sama jarum. Jarum panjang banget itu jarumnya. Ya kalau jarum suntik ya, kalau ini jarumnya pendek. Cuman buat apa bang Adi? Ya cuma buat melukai di bawah permukaan kulit. Paling bawah sini kali ya. Ya di bawah sini mungkin agak sakit. Beda ntar sakitnya pak. Karena saya sisakan 2 titik. Ya di sini mungkin agak sedikit sakit. Sakit gak? Ya. Enggak. Iya, keren. Pak Harum kalau melihat di Facebook ya. Nah sini sakit gak? Cuma agak kerasa ya. Enggak dikit. Beda kan sama yang di atas. Beda. Ini kalau dia posisinya masih agak tegang kurang luntur begitu. Kalau udah itu dikok lagi. Saya main 11 titik ini dulu banget. Awal Dulu gini. ya awal bekam tuh 11 titik saya main. Terus setelah belajar lagi ngeliat riset, ternyata makin banyak dibuang toksinnya makin bagus buat tubuh gitu. Makanya mulai belajar mulai terapinya tuh sampai 20 kan titik buat gitu. melancarkan sirkulasi darah. Jadi tipis-tipis ya. Tuh darah lebih banyak keluar ya. Bisa didorong, dibantu untuk mengeluarkan lebih banyak. Tapi kalau 11 titik ya, insya Allah udah masuk ke 100 cc hampir. Berarti ini 8. 3 lagi di sini ya. Iya di atas. Ya. Sama di mata satu par nggak? Coba aku tahu. Mana apa ini? Di dalam tas. Iya. Ambil aja. Bisa videoin atau gimana? Apa? Ini Fotoin aja. Baru bikin Nah, ini kalau udah berapa menit, misalnya udah sekitar 3 menitan lebih tuh diulang lagi kok kayak tadi. oh gitu. Sama tarikannya dua. Jadi lepas, nanti tarik. Darah nggak keluar gitu. Iya. Harus ditekan kan? Enggak juga penting dibuka aja. Dibuka terus ini digoyang-goyang sampai kulitnya tuh rata. Jangan sampai ketarik dulu. Nanti tarikan duanya malah jadi kencang. Nah, sampai rata, ini nggak usah ditekan banget. Yang penting darahnya nggak keluar. Baru tarik lagi dua. Sampai ini juga. Ini kalau habis bekam ini nggak boleh mandi kan? Ya, boleh mandi selama minimal 3 jam minimal. 3 hari Pak Har nggak boleh mandi. minggu. Pakai pasir. Maksimal 5 jam. Kalau lebih bagus tuh kalau 3 jam dia mau mandi harus tidur dulu itu lebih enak. Tapi kalau mau dia nggak tidur ya 5 jam baru mandi itu lebih enak gitu. Ya saya video. Udah. Tar dulu belum gitu-gituin. Apa? Ini saya udah hampir 1 jam nih Pak. Nggak kerasa kan? Iya. Iya, Masya Allah. Terus kalau ngeluarin darahnya Nah, teknik pengeluaran darahnya ini agak harus belajar.
emang di trial. Kalau mau pakai tisu, saya saraninnya jangan tisu yang ini, tisu yang mengandung pemutih. Maksudnya? Ya, kalau bisa tisunya bahannya bahan HPS. Oh, Jadi dia nggak wangi sama apa namanya, nggak ada pemutihnya. mereknya apaan tuh ya? Kalau saya nggak tahu, saya ngambilnya dari pabrik gitu. Gitu. Ngambil di pabrik. Jadi ini emang tisunya khusus. Kalau nggak pakai kasa, kasa lipat yang udah jadi tuh ada. Paling satu pak itu 10.000 kalau nggak salah harganya. Kasar. Nah, kalau yang ada pemutihnya itu takutnya habis dibekam tuh gatel di area yang tadi dilap. Hmm. Jadi cara ngambilnya ini dibuka, lihat, dibuka, dikeluarkan anginnya, terus diputar-putar sampai sampai dia rata. Ini ditarik-tarikin lagi biar anginnya keluar. Terus ini ditahan, nih, ditahan pakai telunjuk begini, jangan sampai lepas. Terus ini ditarik, terus ini diangkat begini, digoyang-goyang aja tuh. Baru diambil. Set. Udah gak ada berecetan tuh ya? Karena kalau ada yang lepas-lepas gitu kan, nah ini di lap pakai tisu atau pakai kasa. Tapi juga ini sama dibuka terus Puter-puter, sampai udara di dalamnya habis. Baru tahan ditarik, pakai telunjuk. tarik, taruh di sini. Nah, ini Pak Har mau goreng lagi kan darahnya? Dulu kita yang ngerasain makan darah ayam tuh. Tapi kayaknya teh manisnya kebanyakan gitu Pak. Oh gitu. Hampir rutin ya. Iya. Sekarang udah kurangnya 2 hari. Gulanya kasih saya. Nah itu kalau misalnya ada bekas-bekas yang hitam kayak gini, itu tadi pijatannya kurang. Biasanya kalau pijatannya maksimal dia Iya, iya, begitu bagus tuh. dan ini bekasnya 2 hari hilang biasanya. Iya. Bilang 2 hari. Mandi 3 hari baru mulai mandi. 3 hari lagi. Lamaan Pak. Dikurangin orang tuh. Mandinya Nggak apa-apa ya, jangan berak sembarangan aja. Kita kalau bisa mandi aja stasiun kota nggak apa-apa ya. pas sampai rumah aja Pak. Nah, kalau ini jam 2 ya. Kalau jam 2 itu jam 5 sore masih bisa. Iya. Nah, kalau jam 6 maghrib Maghrib paling. Ya kalau Nggak mandi usah mandi, pakai Pak. air hangat nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Oh. Ya kalau sorean pakai air hangat. Udah tua sih ya. Biar lebih ke air paling sorean. Bapak saya Bang Adi, kakinya udah nggak kuat diri, itu apanya Bang Adi? Dari pinggang gitu biasanya. Tinggal. Dari sininya di sininya sering ditotok, sering dikendorin. Pakai minyak apa enggak tuh? Pakai minyak lah, kalau ditotok nggak pakai minyak sakit, nanti ada lukanya. Minyak goreng nggak bawa. Minyak gorengnya yang baru tapi ya, yang belum digoreng. Bapak di rumah nih, kita izin ke sini. Ya udah, sono kalau mau belajar, moga berkah. Amin. Alhamdulillah kalau diizinin orang tua biasanya mudah aja. Apa namanya, pemahaman ilmunya juga lebih cepat. Nanti kalau saya kasih materi, kalau bisa tuh materinya bacanya di per 1/3 malam, di per Sepertiga. sepertiga malam. Habis bangun tidur itu. Oh, itu Apa sebelum? sebelum bangun tidur. Kalau masa tidurnya sore ya bangun tidurnya berarti. Kalau nggak tidur ya tidurnya subuh gitu. Misalnya gitu ya. Kalau enggak ya Itu buat tulang atau apanya? itu yang PDF? Hah? PDF itu buat apa?
PDF itu materi mas, isi materi tentang bekam, Oh, gitu. titik-titiknya. Ntar kalau masnya pengen tahu tuh di situ ada titik-titiknya. Itu cuma panduan dasar ya. Tadi itu Teori. dasar gitu. Teorinya. Teori dasarnya aja. Ntar dari situ masnya bisa ngembangin. Oh, kalau sakitnya ini di sini kalau titiknya. Tapi saya saraninnya kalau mau belajar di sepertiga malam itu lebih cepat masuk ke dalam otak. Itu benar-benar diniatin buat belajar. Karena kalau saya pribadi saya belajarnya di sepertiga malam. Tenang biar Itu otaknya lagi bener-bener fresh mas. Itu kalau diisi materi itu enak. tidur dulu nggak Pak? Tidur dulu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Bagian atas nih titik ke 9, 10, 11. Nah biasanya kalau saya pribadi karena ngaji dari bawah, biasanya di atasnya tuh sempat dihangatkan dulu, dipijit tulang buat menguturkan leher. Nggak dibakar itu? Dibakarin nanti pas mau dikop. Saya posisinya udah enak nih, udah relax sebenarnya.